Duh, berisik banget sih. Hari Minggu gini bukannya tenang. Kenapa sih? Marah-marah mulu, lagi bete ya? Berisik ah. Udah deh, daripada bete, mendingan kita ikutin updatean dari IM Community deh. Selain fun, info-info dari IM Community juga berguna banget buat kita. IM Community? Apaan tuh? IM Community itu komunitas yang gerak di bidang self-development, pengembangan karir, dan juga investasi, khususnya di bidang properti. Pokoknya, benefitnya banyak banget deh. Wah, keren banget dong. Bisa banget nih buat belajar investasi. Bisa banget dong. Ajak teman-teman yang lain juga deh. Siapa tahu kan bisa jadi sultan properti di usia muda. Amin. Oke, baik. Wah, senang sekali nih. Halo Young Investor semua, balik lagi ke IM Podcast episode ke-6 ya. Balik lagi bersama aku, Edgar ya, di episode ke-6 kali ini. Dan kalau di episode sebelumnya, kita udah ngomongin tentang yang namanya money management bersama orang yang keren juga gitu ya. Nah, hari ini kita juga akan kembali nih ngomongin tentang money management. Dan pastinya untuk hari ini topiknya akan jauh lebih seru lagi dong ya. Dan hari ini aku udah kedatangan satu orang narasumber yang menurut aku adalah orang yang sangat hebat ya. Beliau juga adalah mentor aku juga. Dan boleh nih mungkin beliau silakan Ibu memperkenalkan diri. Halo Edgar dan Young Investor semuanya. Saya Teresia Rustandi. Saya sebetulnya bagian dari IM Community ya. Dan saya happy banget bisa ketemu dengan Edgar dan teman-teman semuanya di podcast ini. Iya Bu, wah mantap nih. Ini kesempatan langka loh ya Young Investor ya. Kita ini bisa berbicara dengan Ibu Teresia Rustandi nih yang merupakan juga Board of Patron ya dari IM Community. Dan pastinya ini adalah episode yang sangat spesial banget nih bareng sama Bu Tres nih. Ngomong-ngomong apa kabar Bu Tres? Sehat? Sehat, amin. Terima kasih loh udah di-invite juga di podcast ini loh Edgar. Sama-sama Bu, saya juga merasa terhormat sekali nih bisa mengundang Ibu ya jadi narasumber nih di podcast IM ya episode ke-6 nih. Ini juga topiknya bermanfaat banget buat young investor ya Bu ya, pastinya ya Bu ya, kaula muda nih, orang-orang yang baru belajar atau mungkin baru berminat untuk terjun ya ke dunia bisnis, ke dunia investasi nih, pasti boleh banget dong ya dengerin episode ke-6 nih dari podcast ini nih. Ibu ya, mungkin sorry saya sambil di jalan ya, enggak apa-apa ya. Boleh banget Bu. Kita juga mungkin saya dan teman-teman yang investor juga mendoakan ya semoga Ibu selamat sampai tujuan ya dan hati-hati juga Bu di jalan Bu. Amin, makasih. Baik, Yes. sama-sama Bu. Ini kalau boleh tahu nih Bu ya, kesibukan Ibu nih untuk saat ini kira-kira apa ya Bu ya? Selain tadi kan Ibu juga berbicara dari IM Community ya, jadi Board of Patron kami ya, saya juga dari bagian IM Community. Mungkin ada kesibukan lain nih Bu? Boleh di-sharing Bu? Ya, sekarang ini yang pastinya sih di Intiland pasti saya sebagian besar pasti waktu saya di sana ya untuk mengurus dari corporate communication, kemudian corporate secretary, kemudian dari CSR termasuk IM Community. Kemudian juga saya masih ikutan dengan aktif di berbagai organisasi, di Kadin, di Apindo, di RAI. Banyak untuk ngurusin memang bagaimana sebetulnya kita berjuang supaya industri properti ini bisa semakin menjadi lokomotif perekonomian lah, kira-kira gitu. Karena di belakang industri properti itu kan sebetulnya banyak sekali ada industri kaitannya ya, ada 175 industri terkait. Jadi itulah yang lagi kita perjuangkan bersama-sama. Apalagi dengan adanya, ini agak berat dikit ya, nggak apa-apa ya, Edgar. Nggak apa-apa Bu, bagus banget Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sebetulnya kita yang di dunia usaha itu berharap banyak memang itu bisa membuat kebijakan pemerintah itu menjadi semakin kondusif untuk bisa melindungi investasi, meningkatkan investasi, yang ujung-ujungnya itu pasti akan membuat peningkatan kesempatan kerja.
gitu. Itulah kira-kira. Mantap Bu, ini luar biasa banget. Jadi teman-teman yang investor ya, hari ini kita akan berbicara banyak nih dengan Bu Tres ya. Kita akan membahas tentang bisnis, investasi ya, karena memang beliau ini adalah salah satu expertnya ya dari bisnis dan investasi sendiri. Tadi beliau juga sudah menuturkan bahwa beliau adalah anggota dari REI, Kadin, dan lain sebagainya. Dan karena banyak sekali nih Bu ya organisasi yang diurusin tuh Bu, itu apa nggak pusing Bu ngatur waktunya itu antar setiap organisasi itu Bu? Iya, orang juga banyak tanya seperti itu. Kok di mana-mana ada saya gitu kan? Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah lah masih bisa ngatur waktu. Ini tinggal kadang-kadang memang kita juga berpikir, waduh ini miracle banget gitu ya. Ternyata bisa ngurusin semuanya. Tapi ini sejalan kok. Artinya apa yang saya kerjakan di Inviland, apa yang saya kerjakan di organisasi itu sebetulnya satu jalan gitu sama. Dan saya dibantu terus terang oleh tim yang sangat hebat, baik di Inviland maupun di IM Community. Ini juga semua timnya hebat-hebat. Jadi kalau kita kerja memang yang terbaik itu adalah kita kerja tim bersama gitu, teamwork ya. Itu yang akan membuat hasil menjadi jauh lebih baik gitu. Wah, mantap nih, luar biasa memang. Jadi kalau kerja dengan tim itu pasti akan lebih mudah ya Bu ya, karena ada yang membantu kita ya Bu ya. Pasti, karena kita dengan kemampuan kita masing-masing, kita kolaborasi, hasilnya pasti jauh lebih bagus dan apa namanya, semua pun mendapat kesempatan yang sama gitu ya untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Itu sih poinnya. Yang penting kan buat kita tujuan kita bersama tercapai kan gitu. Betul banget Bu, karena kan yang paling penting itu adalah tujuan kolektif ya Bu ya, tujuan bersama ya. Kalau tujuan individu itu kadang-kadang kalau di dalam kerja tim itu perlu agak dikesampingkan dulu Bu. Betul. Karena gini, sebetulnya kalau kita berpikir bahwa saya mau lebih menonjol daripada yang lain, rasanya time will tell lah ya. Dalam kita berkolaborasi, beraktivitas bersama dengan teman kerja, sebetulnya kelihatan kok mana yang shining gitu ya, mana yang biasa-biasa aja, itu kelihatan. Bukan berarti yang shining itu jauh lebih baik daripada yang biasa-biasa aja. Karena kalau yang shining gak ada yang biasa-biasa aja, itu juga dia nggak akan shining, benar nggak? Dia nggak akan bersinar. Betul banget Bu. Jadi ini memang kolaborasi, teamwork. Kita harus tahu posisi kita di mana. Dan saya happy dengan posisi itu. Karena gini, misalnya kayak saya sebetulnya bukan orang yang senang tampil di depan. Saya orang di belakang layar. Jadi, dan saya sangat happy dengan saya sebagai orang di belakang layar, dan saya nggak perlu tampil-tampil kalau gitu kan. Tapi memang ada orang yang sedang tampil kan gitu. Kalau orang sedang tampil, biarkanlah dia memang di ranahnya dia untuk tampil. Dan kita yang di belakang layar memastikan bahwa dia tampil dengan baik gitu. Karena apa? Dia tampil kan bukan untuk dirinya sendiri toh. Dia tampilkan untuk mewakili organisasi atau mewakili perusahaan kita. Dan kita harus memastikan bahwa dia tampil sesuai dengan standar dari organisasi maupun perusahaan kita. Gitu Edgar. Mantap sekali Bu, karena memang pekerjaan setiap orang itu ada masing-masing ya Bu ya. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang, ya, memang ada yang bagian frontman, ada yang bagian support ya Bu ya. Dan betul, dan semuanya kan dan semua signifikan ya, bener gak Edgar? Semua betul signifikan banget, kan? betul banget Bu. Karena kan harus saling support dari depan ke belakang, belakang juga ke depan. Nah itu Bu, pentingnya untuk berkolaborasi. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong nih Bu, mungkin kalau kita mau berbicara balik lagi ke topik bisnis nih Bu ya, kalau boleh tahu nih mungkin karena Ibu juga udah expert ya, udah pengalaman di bidangnya, tadi juga dengan pengalamannya udah di berbagai organisasi nih Bu, boleh nggak sih Bu diceritain sedikit nih Bu, sharing-sharing aja mungkin buat young investor yang teman-teman yang baru mau terjun gitu ya ke bisnis, mungkin pengalaman dari Ibu nih ketika awal-awal merintis, awal-awal terjun ke dunia bisnis itu gimana Bu itu? Kesulitan-kesulitannya seperti itu. Edgar sekarang lagi kerja apa? Kalau saya pengajar nih Bu, kebetulan nih Bu. Kamu dosen ya? Betul. Okay. Nah, masing-masing tadi seperti yang Edgar juga sampaikan, masing-masing itu kan sebetulnya punya challenge-nya sendiri-sendiri. Ya kan? Dan kita juga nggak pernah berpikir bahwa, wah saya harus jadi pengusaha ya.
itu baru hebat misalnya gitu. Toh enggak begitu juga gitu loh. Kita jadi karyawan, kita jadi staf pengajar, jadi masing-masing punya challenge-nya sendiri-sendiri dan ada resiko jabatannya sendiri-sendiri. Resiko ini harus kita lihat. Industri properti itu kalau masuk barrier-nya tinggi gitu. Itu yang harus kita lihat. Barrier-nya seberapa sih saya bisa mitigasi barrier itu enggak? Atau saya bisa mitigasi resiko itu enggak gitu. Nah, kalau yang gampang misalnya gini, bisnis hotel itu mungkin secara relatif ya saya bilang ya, itu mungkin mudah dimasukin. Kita kalau mau bikin hotel ya udahlah saya bangun aja hotel di situ, kan tinggal cari staff gitu kan, masuk ke situ. Itu bukan bisnis yang sulit-sulit banget gitu, ya kan? Tapi kenapa ada orang juga nggak sukses juga kan bikin hotel, usaha hotel gitu. Apalagi properti yang barrier-nya itu jauh lebih sulit daripada hanya sekedar bikin hotel. Karena kalau kamu udah mengelola satu kawasan yang isinya let's say 300 hektar gitu kan, itu kan harus dipikirin semua, baik biayanya, expertise-nya, kemudian sustainability-nya, berapa lama saya harus spend waktu untuk menghabiskan 300 hektar, kontribusi saya untuk lingkungan seperti apa, kan itu harus dipikirin dari A sampai Z gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang kita mesti pikirin. Yang paling gampang sebetulnya baliknya ke hobi sih, Edgar. Ya enggak? Saya sukanya apa sih gitu kan? Saya hobinya apa? Paling enak bikin usaha itu kalau sesuai sama hobi. Betul banget Bu. Itu ya, karena... kalau Edgar seneng ikan gitu, hobi merah ikan kan, bisnisnya ikan kan enak ya kan? Iya betul banget Bu. Karena biar bagaimanapun kalau bisnis itu dimulai dari hobi kan kita enjoy ya Bu ya ngejalaninnya ya Bu ya. Iya. Edgar seneng jalan-jalan, let's say ya kan Gar? Betul banget Bu. Nah, cari bisnis yang ada hubungannya sama jalan-jalan. Apakah mau bikin travel agent kah? Atau mau ke airline kah? Atau apa gitu? Atau saya justru mau bikin hotel kan bisa. Kalau kita bicara kaitannya ke industri properti ya, misalnya ya. Betul. Nah, itu coba dibikin kayak diagram tulang ikannya. Saya sukanya apa? Oh, saya sukanya makan. Oke. Kalau saya suka makan, apa alternatif bisnis yang bisa saya jalani di situ gitu. Ya kan? Gitu. Betul Bu. Jadi kalau kita udah hobi juga passion ya, misalnya kayak tadi contohnya kita hobinya makan, kita bikin aja bisnis kuliner gitu kan Bu ya, kita bikin itu paling gampang, bikin rumah makan gitu ya, karena biar bagaimanapun enjoy ya Bu ya ngejalaninnya. Betul Bu. Betul, gampang, yang paling gampang ya begitu. Tapi kan kalau kalian lihat saya demen jalan-jalan, kan nggak harus buka bisnis, tapi kan kamu bisa nulis. Betul. Which is actually itu profesi, toh. Saya nulis freelance, kemudian saya buka online, ya kan? Saya taruh di blog saya segala macam, and then blog saya rame, tulisan saya bagus, menghasilkan banyak pendapatan. Iya bener Bu, karena ketika anak muda ya, apalagi milenial ya Bu ya, milenial itu kan apa-apa diduitin ya Bu ya, mungkin ya, apa-apa diukurnya pakai uang. Dan milenial sekarang tuh mungkin boleh kalau saya bilang juga cerdas ya Bu ya, dia melihat peluang itu bahkan sampai ke titik yang paling kecil gitu ya. Bahkan tadi orang yang mungkin nggak ada yang nyangka-nyangka dengan nulis itu bisa dapat uang, atau mungkin yang lebih orang tidak sangka-sangka lagi adalah main game aja bisa dapat uang kan Bu ya, kalau zaman sekarang begitu. Bener, yang saya kaget itu kan kayak misalnya, bikin caption aja bisa jadi uang loh, ya kan? Itu saya kaget juga tuh, wah saya perasaan dulu saya kuliah belajar ya nulis gitu, oke. Saya nggak nyangka ternyata sekarang ini kalau Edgar kasih saya foto, saya bikinin caption foto yang bagus, Edgar mesti bayar saya loh gitu. Itu luar biasa. Makanya bener juga. Jadi saking udah majunya ya Bu ya dunia ya Bu ya, udah maju dunia dan sekarang apa-apa jadi bener-bener bisa diuangkan gitu ya. Berubah. Gak habis pikir gitu saya juga Bu. Nah mungkin nih Bu, kalau kita mau berbicara tentang milenial nih Bu ya, kan tadi kita udah benar-benar sama-sama ngomongin kalau bisnis itu kan dimulai dari hobi atau kita mulai dari kegemaran sendiri, itu kan pasti akan lebih enjoy ya Bu ya ngejalaninnya ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, kan karena kita sekarang udah zamannya milenial, bahkan mungkin udah Gen Z ya Bu ya,
Itu bagaimana sih pandangan Ibu tentang bisnis untuk milenial gitu, Bu? Kenapa sih kalau menurut Ibu nih selaku udah pelaku bisnis yang mungkin udah lebih senior nih Bu mungkin dari saya atau dari teman-teman milenial yang lain, yang investor yang lain, itu kenapa menurut Ibu sendiri kalau bisnis di usia muda itu sangat penting, Bu? Itu boleh nih Bu dijabarin Ibu. Mungkin gini, milenial kita bicaranya mungkin gimana mau start punya uang sendiri lah ya, kira-kira gitu. Karena zamannya saya juga, kalau kalian bilang kalian milenial, saya waktu zaman saya milenial, waktu saya muda maksudnya, ya kan? Itu saya juga berpikirannya kan, aduh saya nggak mau ngerepotin orang tua, saya mau cari uang sendiri, minimal buat pengeluaran saya, ya nggak? Gitu. Nah, itu ketika kita sudah mulai berpikir seperti itu dan kita kan pasti dapat uang saku dari orang tua, benar gak, Edgar? Betul banget, Bu. Betul banget, Bu. Betul banget. Nah, ketika kita udah punya uang, walaupun itu dari orang tua, kita kan sudah harus bisa memanage uang itu dengan baik, betul gak? Nah, kalau saya dulu saya berpikirnya gini, saya dapat uang saku dari orang tua, memang nggak besar gitu kan, tapi bagaimana caranya saya harus bisa nabung dengan uang itu. Itu saya dulu, saya berpikir gini. Jadi saya sisihkan dulu. Let's say saya cuma bisa 10%, 20% dari uang yang dikasih orang tua, saya tabung dulu itu, gitu. Sisanya saya cukup-cukupin lah, gitu kan. Gimana caranya saya cukup-cukupin. Kalau nggak cukup gimana? Kalau nggak cukup, ya cari uang dengan berbagai cara. Kalau mahasiswa itu cari uang gampang banget sebetulnya. Satu, kan kamu bisa ikut, kalau ada penelitian, kamu kan bisa jadi staf penelitian, benar gak? Yang nyebarin kuesioner gitu kan? Dan itu dibayar juga, Bu. Iya, itu kalau zaman saya dulu satu kuesioner 100.000 tuh, Edgar. Sekarang berapa, Edgar? Kalau sekarang mungkin tergantung penelitiannya, Bu. Kalau skalanya dia penelitian besar, itu mungkin bisa lebih dari 100.000, Bu. Nah, itu. Jadi itu kan artinya apa? Semakin kamu rajin menyebarkan kuesioner itu kan berarti semakin banyak uang yang kamu dapat, betul gak? Betul banget, Bu. Jadi barrier-nya itu di diri kita sebetulnya. Kita semua ya punya kepengenan yang sama. Ada yang pingin, saya simpen uang deh, nanti suatu saat kalau ada apa-apa, ada emergency atau apa, itu uang bisa saya pakai. Itu satu. Salah gak? Enggak ada yang salah dengan itu, betul. Nah, yang kedua misalnya ada orang, karena saya pingin branded, ya kan saya mau beli yang barang bagus gitu. Saya mau cari uang, saya simpen gitu. Salah nggak itu? Menurut saya itu juga bukan sesuatu yang salah gitu, ya kan? Iya betul, Bu. Itu wajar lah. Lakukan itu gitu. Nah, sekarang yang penting itu adalah bagaimana sebetulnya ketika kita udah punya tabungan itu yang kerja buat kita kan gitu. Kalau zaman saya dulu mungkin opportunity nggak sebanyak sekarang, karena sekarang online-nya banyak gitu yang bisa dilakukan untuk mencari uang. Kalau saya kan cuma berpikir karena zaman dulu propagandanya pemerintah itu kan yuk kita nabung, ya kan? Makanya sampai ada lagu Bang Bingbung, yuk kita ke bank gitu. Jadi yang ada di kepala kita tuh cuman aduh, mari kita nabung deh biar banyak gitu. Nanti dapat bunga dari bank. Itu aja. As simple as that kalau dulu. Sekarang milenial udah nggak gitu tantangannya. Punya uang, lalu uang ini mau saya gandakan seperti apa? Itu. Gitu. Itu Edgar. Betul, Bu. Jadi bedanya kalau zaman dulu mungkin slogannya ini ya, Bu ya. Ayo kita nabung. Kalau di zaman sekarang tuh mungkin ayo kita investasi ya, Bu ya. Iya. Lebih ke arah situ ya, Bu ya. Karena menggandakan uang. Dan kalau kita bicara tentang bank sendiri kan kayaknya kecil ya, Bu ya. Iya nggak sih, Bu? Bunga bank itu setiap yang dibagikan itu. Sekarang ini bunga bank sangat kecil. Paling cuman berapa sih? Paling banyak 4%, 3%. Ya kan itu aja udah bagus bisa dapat 3-4%. Makanya harus dicari alternatif. Betul, harus dicari alternatifnya. Kalau mau lebih-lebih lagi ya investasi kan, Bu ya. Iya, cuman investasi yang benar ya, jangan nanti investasinya kepengen buru-buru ya, aduh tergiur gitu kan. Nah, itu bahaya. Jadi investasi yang too good to be true. Nah, itu hati-hati. Betul. Karena mungkin yang terlihat di depan mata itu bagus belum tentu bagus ya, Bu ya. Iya, kecuali Anda gini,
Kalau Anda pinter banget ya, Anda tahu timingnya yang terbaik, Anda tahu this is very risky, ini resiko banget nih investasinya gitu. Tapi Anda tahu kapan masuk, kapan keluar, wah itu gainnya bisa gede, ya kan? Betul. Tapi kalau Anda bukan pemain seperti itu, Anda nggak tahu kapan masuk, kapan keluar, dan Anda diem aja, ya udah buntung lah, Edgar. Betul, Bu. Bukannya untung malah buntung ya, Bu ya? Malah buntung. Memang yang paling enak kalau nggak mau pusing belinya aset, ya kan? Aset, ya. Kayak properti gitu kan? Kenapa? Atau kayak emas misalnya gitu. Kenapa? Kan kita nggak mau pusing, ya kan? Beli didiemin gitu kan, nanti kan dia naik nilainya gitu. Kalau properti keuntungannya kan kalau udah kita beli, kalau dia udah jadi barangnya kan bisa kita sewain, ya kan? Dan dia akan terus berproduksi sehingga kita akan terus mendapatkan hasil dari situ. Itu bedanya di situ. Jadi pelajarilah jenis-jenis investasi yang paling cocok lah. Dan sesuai sama pribadi kita ya, kepribadian kita. Nah itu betul, Bu. Jadi kepribadian kita kan ada macam-macam ya, Bu ya. Ada yang mungkin orangnya itu kayak pengen buru-buru ya, Bu ya. Mungkin kayak nggak mau terlalu lama, dan akhirnya dia pilih investasi juga yang mungkin yang sebentar ya, seperti mungkin yang flowingnya cepat seperti saham ya, Bu ya, kalau nggak salah ya. Betul. Itu kalau kita sebutnya ya trader ya. Jadi betul. Memang kalau zaman dulu di bursa itu kan masih boleh belanjanya pagi, buangnya sore gitu kan. Ya kan, sebelum tutup. Kalau sekarang kan udah nggak boleh kayak begitu, karena betul. itu terlalu sangat spekulasi gitu kan. Nah, jadi di evaluasi aja. Oh, saya tuh nyaman yang mana? Saya punya waktu nggak sih ngeliat-ngeliatin gituan gitu kan? Atau saya mendingan beli yang aman-aman aja deh, ya kan? Iya, emas beli diemin, atau bisa saya pakai biar keren gitu. Iya benar. Nah, properti itu kan juga aman, ya kan? Tenang gitu. Nah, saya ingat waktu saya dulu zaman saya tuh kalau kuliah kalau kerja paling demen pertama tuh belinya mobil. Iya. Kayaknya keren deh. Wah, gue kerja gitu kan. Wah, sekarang udah gue mau punya mobil dong, benar nggak? Biar tongkrongannya keren gitu. Betul. Coba kalau zaman sekarang dengan sistem transportasi mungkin yang sudah bagus dan cari parkir juga susah, segala macem. Apa masih perlu sih uang pertama dibelanjain untuk mobil misalnya gitu? Atau perlu dipikirin yang lain? Ya mungkin nilai investasinya akan naik terus. Kalau mobil kan dia beli, itu kan dia nilainya agak jatuh ya, gitu. Itu yang mesti dipikirin baik-baik sih oleh milenial. Betul banget, Bu. Dan hati-hati juga kan, karena mungkin milenial itu karena kepengen hal-hal yang sifatnya branded, hal-hal yang sifatnya buru-buru gitu ya. Akhirnya dia membelinya bukan aset ya, Bu ya, tapi malah liabilitas ya, Bu ya. Jadi yang nilainya turun, udah. Itu betul. Rugi di kitanya juga ya, Bu ya, selaku pelakunya gitu kan. Benar. Mantap nih. Nah, ini karena udah kita panjang lebar juga nih, Bu, lumayan nih, Bu. Dan tadi kita udah lagi asik banget nih ngomongin investasi nih, Bu ya. Nih mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Bu nih. Karena Ibu juga udah lebih senior nih mungkin dari saya atau mungkin dari teman-teman yang investor yang lain. Boleh nggak nih, Bu, dikasih tips and trick gitu ya, atau mungkin dikasih semacam insight gitu ya, Bu ya, untuk kaum milenial nih, termasuk saya juga ya, karena saya juga milenial ya, Bu ya, supaya kalau kita memilih bisnis atau kita memilih investasi itu yang aman gitu, Bu, atau mungkin yang tidak bodong gitu ya, kalau pandangannya seperti itu. Karena kan banyak banget nih, Bu, kalau misalnya kita mau taruh kayak saham atau kita mau taruh di cabang-cabang yang lain itu malah jadinya bodong, dan tadi ujung-ujungnya seperti yang Ibu bilang, Bu, yang bukannya untung malah buntung gitu. Nah, itu gimana tuh, Bu, enaknya, Bu, biar lebih asik gitu? Pertama tadi balik bahwa kita harus evaluasi diri kita. Kita harus kenal diri kita dulu, ya kan? Saya tuh comfortable-nya di mana sih sebetulnya? Ya, satu. Comfortability itu sangat penting. Yang kedua, kemampuan. Kita harus cek kemampuannya kita di mana sih. Seberapa saya bisa nabung, seberapa saya bisa ngumpulin duit, seberapa saya bisa spend. Atau saya bisa invest, bukan spend lah. Ya kan, saya bisa invest. Berapa lama, gitu. Nah, kedua hal ini akan menentukan nanti kita mau pilih investasi yang mana, gitu. Nah,
ketika memilih investasi itu, selain yang 2 tadi, itu juga harus dipikirkan return dari investasi itu seperti apa sih, gitu ya. Artinya tadi, apakah dia too good to be true, ya kan? Kalau too good to be true, ada yang mesti dilihat lagi secara lebih detail, gitu. Nah, jadi itu saya rasa yang penting ya untuk dilihat ya. Nah, paling enak sebetulnya kalau kalian seneng saham atau apa segala macam, lihatnya apa? Lihat aja ke hobi atau yang kalian biasa pakai sehari-hari gitu kan. Kalau pakai sehari-hari atau apa yang apa kesehariannya deket dah, sehingga ketika kalian melakukan analisa terhadap saham itu atau emiten itu deket gitu loh, nggak jauh-jauh banget gitu kan. Jadi nggak terlalu mudah dan nggak terlalu ngabisin waktu lah, kira-kira gitu. Betul. Dan tapi kalau paling aman memang ke aset ya Bu ya? Ya, paling aman memang ke aset. Karena gini, kalau saya prinsipnya begini, Edgar. Ketika kalian melakukan investasi, uangnya itu kan harus jadi barang ya. Artinya apa? Uang ini harus jadi barang, yang barang itu nggak akan hilang atau nilainya nggak akan turun. Dan dia akan menjadi penunjang kita ketika kita butuh. Gitu. Paling aman itu memang kalau saya ya, karena saya di properti ya. Mohon maaf nih, bukannya apa-apa ya. Saya merasa bahwa kalau saya beli properti yang benar gitu kan, saya tenang gitu. Karena apa? Saya tahu nilai properti saya nggak akan turun karena saya beli dengan hati-hati dan saya lihat yang mana yang harus saya beli gitu kan. Dia bisa berbuat untuk saya, menghasilkan, dan itu membuat saya kan tenang, ya nggak? Dianya bekerja kok untuk saya gitu. Betul. Itu nilai uang kita nggak akan hilang. Kalau main saham kan deg-degan juga ya. Iya Bu. Kadang-kadang kalau kita ngelihat udah loss, aduh, udah dak-dikduk aja gitu Bu. Iya, saya nggak tahan tuh, jantung saya bisa ini, bisa gemeteran tuh, kan. Iya. Tiba-tiba mau cut loss aja, cut loss. Iya Bu. Karena kalau saya pribadi juga nih Bu, kalau boleh sharing nih ya sama Ibu ya. Saya juga kan kebetulan punya orang tua juga, memang orang tua saya itu lebih menekankan kepada saya kalau memang punya uang ya, punya tabungan itu langsung dibeli aset aja gitu. Dan tadi ternyata berkorelasi banget sama kata Ibu kan tadi kalau kita main di saham atau apapun kita kan nanti akan berbentuk profitnya itu uang ya Bu ya. Dan uang itu kan mau nggak mau akan kita jadikan barang gitu Bu. Benar. Kalau orang tua saya sih mikirnya langsung mikir cepetnya aja, daripada kamu pakai uang yang nggak pasti, mendingan kalau kamu udah punya uang, kamu beliin aja aset yang udah pasti, begitu kalau kata orang tua saya. Iya, luar biasa. Berarti kamu udah banyak dong investasinya nih, Edgar. Wah, kalau investasinya sih masih belajar Bu, cuman kalau belajarnya sih insya Allah ya udah ini, dan dengan IM juga kan jadi terbantu juga nih Bu dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini gitu Bu. Iya, betul. Kamu posisi di mana lokasi? Di daerah mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oke. Tangerang Banyak. punya banyak pilihan, banyak juga di situ. Betul. Bagus-bagus. Terutama BSD Ya? Bu. Iya, dan daerahnya masih berkembang terus. Kalau Tangerang itu kan memang masih ini ya Bu ya, maksudnya masih kayak banyak lahan Masih kosong. berkembang. Bener. Masih banyak lahan kosong, banyak space ya Bu ya. Ya. Dan Betul. apa ya, kalau Tangerang itu mungkin lebih dekat sama ibu kota juga kali Bu ya, karena dia itu dekat sama Jakarta, pusat bisnisnya nasional gitu kan Bu ya. Jadi mungkin dia lebih berpotensi juga mungkin seperti itu ya Bu ya mungkin. Iya, karena dia daerah penunjang Jakarta. Betul, Jabodetabek ya Bu Jadi, ya. dan dia masih terus berkembang karena apa? Karena Jakartanya memang butuh penunjangnya di sekitarnya itu berkembang. Makanya daerah seperti Tangerang, Bogor, Bekasi segala macam itu terus akan berkembang terus gitu. Gitu. Betul. Wah, mantap banget nih Bu. Ini udah nggak kerasa loh Bu, kita ngobrol udah lebih dari berapa ini? Udah ada setengah jam kali ya. Udah lewat jatahnya nih. Wah, ini sebelumnya saya berterima kasih banget nih Bu buat Bu Tres nih ya udah sharing-sharing sama saya, buat Young Investor juga. Mungkin semoga Ibu juga selalu sehat ya Bu ya, dan bisa selalu beraktivitas di organisasi yang Ibu geluti dengan sangat baik gitu Bu. Mantap nih. Baik. Sama-sama Edgar. Oke. Ya Bu. Baik, mungkin sebelum closing kita jargon dulu ya Bu ya, jargon IM Community. Boleh. Salam IM Community. Siap.
I am smart, I am capable. I am smart, I am capable. Oke, mantap banget Bu Tres. Terima kasih banyak Bu. Sekali lagi hati-hati di jalan. Oke, thank you Edgar ya. Sama-sama Bu. Saya Ya, akhiri. oke. Terima kasih. Selamat Bye-bye. sore, Bu.